Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah analisis laporan keuangan, kami dari kelompok 4 akuntansi syariah 4B akan mempresentasikan laporan keuangan perbankan syariah. Adapun anggota dari kelompok 4 antara lain 1. Afifah Nur Azizah, 2. Putri Ayuni Viananda, 3. Nike Endar Putri Wardani. Langsung saja pada materi pertama, yaitu penyajian laporan keuangan perbankan syariah. Penyajian laporan keuangan syariah berdasarkan pada PSAK nomor 101 yang bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Perlunya penyajian laporan keuangan agar dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lainnya. Perbedaan unsur antara laporan keuangan syariah dengan laporan keuangan konvensional. Unsur-unsur yang ada dalam laporan lembaga keuangan syariah antara lain 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan perubahan dana investasi terikat, 5. Laporan penggunaan dana kebajikan. Sedangkan unsur-unsur yang ada dalam laporan keuangan konvensional antara lain 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan. PSAK 101 memberikan penjelasan atas karakteristik umum pada laporan keuangan syariah antara lain terkait penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK, dasar akrual, materialitas dan penggabungan, saling hapus, frekuensi pelaporan, informasi komparatif, dan konsistensi penyajian. PSAK 101 juga memberikan penjabaran struktur dan isi pada laporan keuangan syariah mencakup 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan. 2. Neraca. Komponen dari neraca antara lain aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Entitas syariah menyajikan aset lancar terpisah dari aset tidak lancar, dan kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang, kecuali untuk industri tertentu yang diatur dalam SAK khusus. Aset lancar disajikan menurut ukuran likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya. Entitas syariah harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah setiap aset yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah 12 bulan dari tanggal neraca. Selanjutnya, entitas syariah mengungkapkan hal-hal di neraca seperti yang berikut ini. A. Untuk setiap jenis saham. B. Jumlah saham modal dasar. C. Jumlah saham yang diterbitkan. D. Nilai nominal saham. E. Ikhtisar perubahan jumlah saham beredar. F. Penjelasan mengenai sifat dan tujuan pos cadangan dalam ekuitas. Entitas syariah yang modalnya tidak terbagi dalam saham mengungkapkan informasi yang setara dengan persyaratan di atas yang memperlihatkan perubahan dalam satu periode dari setiap jenis penyertaan, hak keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis penyertaan. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dan laba rugi dalam suatu periode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa laporan laba rugi merupakan ikhtisar yang memuat rincian pendapatan dan biaya suatu badan usaha pada periode tertentu yang menggambarkan rugi atau laba. Laporan laba rugi entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut.
pendapatan usaha bagi hasil untuk pemilik dana, beban usaha, laba atau rugi usaha, pendapatan dan beban non-usaha, laba atau rugi dari aktivitas normal, pos luar biasa, beban pajak, dan laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. Hal tersebut disajikan dalam laporan laba rugi apabila diwajibkan oleh PSAK atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan kinerja keuangan entitas syariah secara wajar. Berbagai kegiatan, transaksi, dan peristiwa menghasilkan pengaruh berbeda terhadap stabilitas, resiko, dan prediksi. Pengungkapan unsur-unsur kinerja membantu dalam memahami hasil yang dicapai dan dalam menilai hasil yang akan diperoleh pada masa yang akan datang. Jika terdapat pendapatan non-halal, maka pendapatan tersebut tidak boleh disajikan di dalam laporan laba rugi entitas syariah maupun laba rugi konsolidasian entitas konvensional yang mengkonsolidasikan entitas syariah. Informasi pendapatan non-halal tersebut disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan perubahan-perubahan pada pos-pos ekuitas. Laporan ini bermanfaat untuk mengidentifikasikan alasan perubahan klaim pemegang saham atas aktiva perusahaan. Dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, dijelaskan bahwa entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan 1. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan. 2. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian, beserta jumlahnya yang berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan terkait diakui secara langsung dalam ekuitas. 3. Pengaruh kumulatif dari perusahaan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan terkait. Keempat, transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. 5. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya. Dan terakhir, rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. Laporan arus kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan terkait, yaitu PSAK 2 tentang laporan arus kas. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang pertama yaitu aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasilan utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Contohnya, penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, pembayaran kas kepada karyawan. Yang kedua yaitu aktivitas investasi. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contohnya, pembayaran kas untuk membeli aset tetap
aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Penerimaan dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan serta aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lain. Yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan sebab berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh pemasok modal perusahaan. Contoh, penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham perusahaan. Baik, untuk poin yang selanjutnya yaitu laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, dijelaskan bahwa entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama dalam laporan keuangan. Kemudian yang dimaksud dengan zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat atau mustahik. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Dana zakat tidak diperkenankan untuk menutup penyisian kerugian aset produktif. Dalam entitas syariah harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana zakat, tetapi tidak terbatas pada a. Sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah, b. Sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah, c. Kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf, d. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat diklasifikasikan atas pihak terkait, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7, yaitu pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga. Penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk golongan fakir, miskin, riqab, gorim, mu'alaf, fisabilillah, Ibnu Sabil, dan Amil. Beranjak ke poin selanjutnya, yaitu tentang catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan guna memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Catatan atas laporan keuangan membantu dalam menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan suatu perusahaan. Catatan atas laporan keuangan ini meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan ini juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Informasi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain mengenai a. Gambaran umum bank syariah, b. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, c. Penjelasan atas pos-pos yang terdapat dalam setiap komponen laporan keuangan,
D. Pengungkapan hal-hal penting lainnya yang berguna untuk pengambilan keputusan. E. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. F. Informasi yang disajikan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Baik, untuk poin yang selanjutnya yaitu laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, dijelaskan bahwa entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama dalam laporan keuangan. Kemudian yang dimaksud dengan zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat atau mustahik. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Dana zakat tidak diperkenankan untuk menutup penyisian kerugian aset produktif. Dalam entitas syariah harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana zakat, tetapi tidak terbatas pada A. Sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah, B. Sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah, C. Kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf, D. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat diklasifikasikan atas pihak terkait, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7, yaitu pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga. Penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk golongan fakir, miskin, riqab, gorim, mu'alaf, fisabilillah, Ibnu Sabil, dan Amil. Beranjak ke poin selanjutnya, yaitu tentang catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan guna memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Catatan atas laporan keuangan membantu dalam menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan suatu perusahaan. Catatan atas laporan keuangan ini meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan ini juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Informasi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain mengenai A. Gambaran umum bank syariah, B. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, C. Penjelasan atas pos-pos yang terdapat dalam setiap komponen laporan keuangan, D. Pengungkapan hal-hal penting lainnya yang berguna untuk pengambilan keputusan, E. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting, F. Informasi yang disajikan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.
Untuk poin yang terakhir yaitu tentang ilustrasi laporan keuangan bank syariah. Yang pertama ada laporan neraca. Kedua, laporan laba rugi. Ketiga, laporan arus kas. Keempat, laporan perubahan ekuitas. Serta yang kelima, laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.